Ibu Elsa, ini banyak sekali orang yang merasa gundah karena kalau dia berhutang kok demikian mudah orang datang ke rumah lalu mengambil barang. Apakah diperbolehkan secara sah gitu untuk orang yang memberi hutang kalau orang tidak membayar datang ke rumahnya ambil barangnya dengan mengancam atau bahkan menggunakan kekerasan? Apa nasihat Ibu? Iya, tentu hal-hal begini juga berbahaya, nggak boleh caranya demikian. Kita harus pakai jalur hukum ya. Seperti sekarang sudah ada peringatan ya, leasing itu. Leasing ya. Kita leasing itu kan resmi, leasing memberikan hutang untuk bayar, dan kemudian di pinggir jalan apa di tengah jalan dia udah 2 kali nunggak atau 3 bulan nunggak langsung diambil sama debt collector secara paksa mobil-mobil itu. Kadang-kadang mereka punya kunci serap. Iya, justru itu berbahaya karena itu kan jadinya tidak terdeteksi apakah benar itu dari bank itu yang nyuruh atau apa. Dan nanti barang hilang menjadi tanggungan dari si pengguna itu yang. Atau di dalam mobil sedang ada anak kecil sedang menunggu, betul. Lalu diambil jadi, mobilnya. Sudah dilarang keras ya. Polisi, itu pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum. Dan itu sudah di stop, apalagi kita yang secara pribadi ngasih pinjam uang lalu masuk ke rumah orang ambil barang. Ambil barang, itu nggak boleh. Jadi kalau memang kita mau kasih pinjam orang ya kita udah harus membicarakan dengan perjanjian dengan baik, apa jaminannya. Jangan tiba-tiba ngambil A, tanggung B, itu kan suatu tindak pidana. Bisa juga itu bisa dilaporkan ke polisi. Memeras dan laporkan polisi aja kalau memang ternyata kita pinjemin uang tapi dia nggak pernah bayar sekalipun, ya sama aja penipuan. Penipuan dan penggelapan. Nah, kalau misalnya kadang-kadang orang yang minjemin uang juga pakai sebagai rentenir. Dia pakai bunga besar-besar. Terus dia ambil barang orang, salahnya udah numpuk-numpuk. Dia meminjam uang dengan bunga besar aja sudah disebut rentenir, apalagi dia memang pekerjaannya meminjamkan uang. Nah, jadi setelah menemani Ibu di dalam beberapa episode ini, saya jadinya lebih mengerti bahwa yang pinjam hutang pun perlu penasihatan dari seorang penasihat hukum tentang bagaimana dia mempertahankan hak-haknya. Yang meminjamkan uang pun perlu pendampingan dari penasihat hukum. Kalau dia mau nanti bisa tertagih dengan baik pinjamannya. Jadi tidak seperti liar begitu. Tidak ada hukum rimba di sini. Nggak boleh, semuanya harus dasar hukumnya apa dan tidak sewenang-wenang lah. Nah, berarti ini yang saya pelajari dari Ibu Elsa juga, bahwa hanya merasa benar saja dalam hukum tidak cukup. Betul. Tidak cukup. Gitu loh. Kadang-kadang kita meminjamkan uang lalu merasa benar untuk ngambil barang, gitu ya. Itu. Dan nilainya kita tidak ada taksasinya. Itu bisa kurang, bisa berlebih, dan dengan cara membentak-bentak, dengan cara menghina atau dengan kekerasan, nakut-nakutin. Itu tambahan lagi beban. Waduh, tambah lagi pasal-pasalnya. Jadi menghina orang yang tidak mau bayar hutang, membentak, mengancam, mempermalukan. Kan kayak pinjol-pinjol itu kan banyak dia melakukan tagihan itu dengan cara yang tidak benar. Mempermalukan, sampai banyak sekali yang gara-gara pinjol itu bunuh diri. Jadi sudah masalah pinjol itu sudah benar-benar dilakukan suatu penghentian. Polisi juga nggak main-main untuk itu. Debt collector itu yang melakukan kekerasan di dalam penarikan uang kembali, tapi dia menggunakan bunga-bunga tinggi, dia rentenir, sehingga dia sanggup membayar orang untuk menagih dengan cara-cara dengan kekerasan. So, sahabat-sahabat yang baik hatinya, bersegeralah konsultasi dengan pihak-pihak yang mengerti hukum. Apabila Anda di pihak yang meminjam uang dan diperlakukan dengan zalim, atau Anda yang meminjamkan uang yang merasa dizalimi oleh peminjam. Karena banyak peminjam yang lebih galak daripada yang meminjamkan uang. Iya, betul. Jadi kita balance lah, Mbak. Kita bisa lihat itikat dari pihak masing-masing ya. Itikat baiknya ada, apakah itikat buruk.
Sudah kelihatan di sini bahwa seorang penasihat hukum seperti Ibu Elsa tidak hanya semena-mena mau memenangkan satu sisi, tapi nasihatnya kan menuju kepada kebijakan yang adil, yang kalau bisa diselesaikan dalam musyawarah yang kekeluargaan. Betul. Super sekali Ibu Elsa, amat sangat terima kasih.